Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha kelas 3 Abdullah bin Abbas, bagaimana kabarnya semua? Semoga anak-anakku semua selalu sehat walafiat dan selalu semangat mengikuti pembelajaran. Amin. Kali ini kita akan belajar tematik pada buku tema 1 subtema 3 dengan judul Pertumbuhan Hewan. Sebelum kita mulai, silakan anak-anakku membaca doa sebelum belajar agar ilmu yang kita peroleh menjadi berkah dan bermanfaat. Anak-anakku, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Seperti halnya manusia, hewan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Coba perhatikan hewan-hewan berikut ini. Ada ikan, kelinci, kupu-kupu, katak, dan lalat. Tentunya anak-anakku pernah melihat hewan-hewan tersebut. Yuk kita simak bagaimana pertumbuhan hewan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan akan mengalami perubahan bentuk dari telur menjadi ikan dewasa. Ikan yang baru menetas disebut larva. Larva ikan mempunyai kantong kuning telur yang berfungsi sebagai sumber makanan selama beberapa hari sebelum ikan-ikan tersebut dapat memakan mangsa hidup. Larva ikan berubah menjadi ikan dewasa dengan perubahan pada tubuhnya, warna, sirip, dan ekornya yang sudah mulai tampak. Ikan diberi makan dan minum sehingga tubuhnya bertambah besar. Gerakannya bertambah lincah dan cepat. Ikan mengalami pertumbuhan. Kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan. Kelinci bisa melahirkan hingga 7 anak sekaligus. Kelinci mengalami pertumbuhan, ditandai dengan kakinya yang bertambah panjang, badannya bertambah besar dan tinggi, telinga bertambah panjang, serta bulu bertambah lebat. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur menetas mengeluarkan larva atau ulat. Larva berubah menjadi pupa atau kepompong. Dan kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu. Katak berkembang biak dengan cara bertelur. Telur yang menetas kemudian menjadi kecebong yang bentuknya menyerupai ikan. Selanjutnya, kecebong akan muncul kaki belakang disusul dengan kaki depan yang disebut berudu. Setelah beberapa hari, ekor berudu menyusut kemudian hilang. Jadilah katak muda dan akan terus tumbuh menjadi katak dewasa. Katak bernafas dengan paru-paru dan kulitnya. Katak disebut hewan amfibi karena hidup di darat dan di air. Lalat berkembang biak dengan cara bertelur. Telur lalat yang sudah menetas akan menjadi larva atau belatung. Belatung kemudian menjadi pupa. Setelah melewati fase metamorfosis, pupa akan berubah menjadi lalat dewasa. Anak-anakku, lihatlah gambar kupu-kupu berikut ini. Indah bukan? Gambar ini disebut gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat indah dan menarik. Gambar dekoratif biasanya digunakan sebagai hiasan. Supaya gambar lebih indah dan menarik, biasanya dalam membuat gambar dekoratif digunakan berbagai macam motif hias. Motif hias mempunyai jenis yang bermacam-macam, seperti motif hias hewan, motif hias tumbuhan, manusia, ataupun motif hias abstrak. Keindahan gambar dekoratif terletak pada komposisi warna, garis, bentuk, dan motif hias yang digunakan. Anak-anakku, dalam membuat gambar dekoratif, kita dapat menggunakan warna ataupun motif hias sesuai dengan keinginan masing-masing.
Tentunya ada yang senang menggunakan motif hias hewan, ada pula yang senang menggunakan motif hias tumbuhan, ataupun senang menggunakan motif hias abstrak. Kita harus saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menumbuhkan sikap tenggang rasa. Sikap tenggang rasa adalah sikap mau memahami perasaan orang lain. Sikap ini sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Dengan mengembangkan sikap tenggang rasa, maka akan tercipta kedamaian. Nah, anak-anakku, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anakku dapat memahaminya dengan baik, dan apabila masih ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Tugas anak-anakku adalah menjawab pertanyaan berikut ini. Jawaban ditulis dengan rapi pada buku catatan tematik. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa membaca buku serta mengerjakan sholat 5 waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.